Halo teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman daripada serial season 6 episode 12. Yaudah yuk, tanpa banyak spoiler di awal langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 12 dibuka dengan memperlihatkan kehidupan di luar pulau dengan berfokus pada film dokumenter tentang seorang Hurley dari mulai masa kecilnya hingga sekarang di usia dewasanya, serta bagaimana perjuangan Hurley dapat mencapai kesuksesan di usia yang terbilang cukup muda. Kecintaan Hurley pada ayah memang membuatkan sosok Hurley ini sukses mendirikan dan mengembangkan jaringan perusahaan hingga ke seluruh dunia yang diberi nama Mr. Clark. Mr. Clark tidak hanya beroperasi pada bidang makanan saja, tetapi Mr. Clark semakin berkembang dan mengembangkannya kepada bidang yang memiliki banyak manfaat positif bagi kehidupan di dunia yang kita cintai ini. Dari Hurley ini kita dapat ambil hikmahnya bahwa menjadi kaya bisa bermanfaat bagi halayak ramai. Meski di samping itu kita sebagai manusia pasti akan meninggalkan kekayaan itu di kemudian hari. Tetapi percayalah teman-teman bahwa ada yang namanya amal jariah, yakni amal yang pahalanya terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Berusaha dan berdoalah semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah dan cobalah berpikir positif. Sayangnya di posisi yang sudah matang ini Hurley masih sendiri alias belum memiliki yang namanya pasangan. Dan itu sangat-sangat amat dikeluhkan oleh ibunya Hurley. Karena di samping itu ibunya Hurley sudah tua dan ingin menggendong cucu. Untuk itulah sang ibu menyuruh agar Hurley setelah ini makan di suatu tempat seorang diri. Dan dalam beberapa menit ibunya Hurley akan membawakan perempuan yang kemungkinan cocok untuk Hurley. Singkat cerita Hurley pun mengikuti apa yang diinstruksikan oleh ibunya. Namun yang menjadi momok ngeselin bagi seorang Hurley adalah si wanita datangnya ngaret. Setelah camilan di mejanya habis tanpa tersisa, sesaat setelah itu datang seorang perempuan. Kenal kan? Yap, ini adalah Libby, kekasih Hurley dalam kehidupan di pulau yang sudah meninggal. Namun dalam kehidupan di luar pulau ini ya, beginilah sosok Libby. Sebenarnya Libby bukanlah orang yang ingin dijodohkan oleh ibunya Hurley, melainkan Libby tidak sengaja melihat Hurley sendirian lalu dihampirilah oleh Libby. Kedatangan Libby menjumpai Hurley karena ingin menceritakan sesuatu sekaligus bertanya-tanya. Sementara Hurley diminta untuk mendengarkan baik-baik. Di sini Libby bertanya apakah Hurley mengingat dirinya, lalu dijawablah oleh Hurley sepertinya kita tidak pernah bertemu dan ini mungkin adalah kali pertamanya bertemu. Namun menurut Libby, ia dan Hurley seperti belahan jiwa karena belum sempat menjelaskan keseluruhannya. Libby dihampiri oleh seorang pria tua yang mengklaim bahwa dirinya adalah dokter yang bertugas mengatasi kejiwaannya seorang Libby. Namun sebelum pergi, Libby meminta untuk Hurley memikirkan kembali perkataannya karena di balik perkataan itu mengandung sebuah makna yang positif. Lalu Libby pun pergi. I meant it. Forgive us. Keesokan harinya Hurley mendatangi restorannya lalu kemudian ia meminta ayam pada salah satu asistennya. Give me a bucket. Family side. Of course, right away, sir. Number 41. 41. What? Desmond mendatangi Hurley lantas bertanya apakah Hurley ke sini menaiki pesawat Oceanic Air 815. Yap, Hurley menaiki pesawat tersebut, pesawat yang sama seperti yang ditumpangi oleh Desmond. Melihat Hurley yang tengah mukbang, hal itu membuat Desmond geleng-geleng kepala. Alasan Hurley sendiri makan banyak karena ia tengah emosi, dan emosi itu disebabkan oleh si dokter yang kemarin menarik paksa seorang Libby. Sebelum Libby sempat menjelaskan keseluruhannya tentang bagaimana bisa Libby mengenal sosok Hurley sedangkan Hurley tidak mengenalnya. Karena apa yang dirasakan oleh Libby terjadi pada Desmond dan Charlie juga. Maka dari itu Desmond meminta untuk Hurley mencari tahu dari mana Libby bisa berpikir bahwa Libby mengenal dirinya. Lalu kemudian obrolan pun ditutup. Perkataan Desmond itu tidak ditelan mentah-mentah oleh Hurley, di mana Hurley sekarang ini tengah berkunjung ke rumah sakit jiwa. Lantaran keinginan Hurley untuk dapat berbincang dengan Libby ditolak. Untuk kemudian si bapaknya disogok menggunakan uang oleh Hurley, barulah keinginan Hurley dipenuhi. What do you think 100K might buy? You remembered? No. Where is it you think you know me from?
Singkatnya sejauh ini Hurley masih belum mengenal sosok Libby, tetapi rasa keingintahuan itu memaksa Hurley untuk berada di sini, serta mencoba menggali informasi lebih dalam tentang hal ini. Dijelaskan oleh Libby beberapa hari yang lalu, Libby sempat menonton televisi yang menayangkan sebuah dokumenter milik Hurley dan di saat Libby melihatnya, semua kenangan itu spontan datang membanjiri, tepatnya kenangan itu dalam kehidupan lainnya di sebuah pulau. Ucap Libby kepada si Bombom. Libby juga bisa berada di sini karena itu atas dasar kemauannya alias secara sukarela untuk dapat mengenal Libby lebih dalam. Hurley menawarkan Libby untuk kencan dan seperti kebanyakan wedok pada umumnya, kencan itu pun diterima. Hey, can you ever, like, get out of here? A date? You mean Yeah. I'd love that. Singkat waktu tibalah hari H, hari dimana keduanya kencan dan kencan itu digelar di pantai. Yang membuat saya sedikit kesal, saya harus menghilangkan bagian-bagian wanita seksoy. Libby menganggap kencan ini bukan terasa seperti kencan pertama dan faktanya memang benar seperti itu. Karena ketika di pulau keduanya berkencan di pantai tiba-tiba. Why you want to be with me? I want to be with you. You like me because, well, you're delusional. I think I'm remembering stuff. You mean I'm not crazy? No, I don't think you are. You are. Selepas sukses menyatukan Hurley kembali dengan Libby, sekarang giliran Desmond mengunjungi seorang John dan Desmond tahu keberadaan para sahabatnya berkat daftar manifest pesawat atau nama orang-orang dalam penerbangan yang sama dengan Desmond itu sendiri. Tiba-tiba saja hadir seorang Ben di mana Ben membuka pertanyaan mengapa sedari tadi Desmond berada di sini dan memandangi anak-anak. Singkatnya, Ben hanya takut Desmond menculik anak-anak yang tidak bersalah. Karena di samping itu Ben tidak mengenal sosok Desmond untuk saat ini. Kecurigaan itu lantas dipatahkan oleh Desmond dengan mengatakan pada Ben bahwa kunjungan ia kemari adalah untuk melihat sekolah ini bagus atau tidaknya. Barulah setelah dinyatakan bagus, Desmond akan mendaftarkan anaknya. Pasca obrolan singkat di antara keduanya, kemudian Ben memutuskan untuk pergi. Have a good day. Call 911. Do it now. Oh my God. Mr. Locke, can you hear me? The hospital. Mr. Locke? Scene lalu kemudian berpindah dengan kehidupan di luar pulau dengan memperlihatkan Hurley yang tengah berziarah kubur ke makam Libby dengan membawa bunga. Lalu kemudian Hurley menceritakan keluh kesah yang terjadi pada almarhumah Libby. Sesaat setelah itu Lana pun datang di mana Lana mempunyai ide untuk menghancurkan pesawatnya. Mungkin yang efektif adalah dengan menggunakan dinamit. Sementara itu dinamit yang kita ketahui di pulau ini hanyalah terdapat di kapal Black Rock saja. Pandangan Lana kemudian teralihkan oleh makam yang tengah diziarahi oleh Hurley. Selepas Hurley bercerita, lantas Lana memutuskan untuk pergi. Hey! I'm here to stop you from getting everyone killed. Dawson menampakkan mukanya bukanlah ingin menakut-nakutinya, kan tetapi Dawson kesini untuk menghentikan Hurley besertakan para sahabatnya dalam membuat orang lain terbunuh. Kesimpulannya, jika Hurley besertakan para sahabatnya ke pulau itu dan menghancurkan pesawatnya, maka dapat dipastikan Hurley besertakan para sahabatnya akan juga terbunuh. Mengapa begitu? Belum sempat Hurley tahu alasannya, sesaat setelah itu Jack pun datang dan itu membuat sosok Dawson menghilang bagaikan makhluk halus. Tidak ingin membuang waktu lebih lama, lantas Jack meminta untuk
untuk misi ini segera dilakukan. Ketika semuanya sudah selesai dan akan segera berangkat, lalu kemudian Hurley angkat bicara dengan menyatakan ketidaksetujuannya dalam misi menghancurkan pesawat ini. Hurley sendiri angkat bicara karena mendengarkan apa yang dikatakan Dawson barusan. Namun di sini Hurley tidak membocorkan alasan itu, melainkan Hurley mengalihkan alasan itu kepada sifat dinamit yang tidak stabil alias mudah meledak. Namun menurut Lana, risiko itu dibanding dengan hasilnya nanti. Karena jika John keluar dari pulau ini, maka hal negatif akan menimpa seluruh umat manusia. Tiba-tiba, You have to trust me. I've been training my whole life for this. With that plane gone, that thing won't be able to leave the island. That thing is evil. Oh, I'm looking out for your best interest. All of you. And God help us if it ever leaves this island. Because if it's... scene lalu beralih pada perkemahan John, di mana John tengah menceritakan rules atau aturan untuk keluar dari pulau terkutuk ini, yaitu dengan cara bersama dengan orang yang ada dalam daftar kandidatnya Jacob, yaitu Hurley, Sunhwa, Jack, Jinsu, Kate, dan Hurley. Barulah setelah semuanya terkumpul, mereka semua bisa keluar dari pulau ini, serta dapat mengetahui apakah benar jika John mampu keluar dari pulau ini, mereka semua akan masuk neraka. Setelah lama bercerita, Said pun datang. Di sini Sawyer sempat bertanya pada Said, akan tetapi Said lebih memilih untuk berbicara dengan John saja secara privasi, sementara Sawyer diabaikan. Sebelumnya Said ditugaskan oleh John untuk mencari tahu rahasia dalam ruangan yang terkunci yang berada di kapal selam, dan tugas Said itu dijalankan dengan baik. Singkatnya, dalam ruangan tersebut berisikan seseorang, yaitu Desmond. Almost certainly did. Now what? Setelah meninggalnya Lana yang diakibatkan oleh ledakan dinamit, kini mereka semua berdiskusi untuk langkah selanjutnya, apakah misi penghancuran pesawat ini akan dilanjutkan ataukah stop sampai di sini saja. Di satu sisi, Jack menyarankan untuk lebih baik berhenti saja, alasannya karena sifat dinamit yang tidak stabil dan mudah meledak, sehingga hal itu akan menimbulkan risiko yang membahayakan bagi kita. Namun di sisi lain, Richard tidak setuju dengan saran Jack, karena jika berhenti dengan misi saat ini, maka kematian Lana jatuhnya akan sia-sia. Di tengah perdebatan keduanya, tiba-tiba saja Hurley angkat bicara, dan setelah melalui pemikiran yang panjang, Hurley merubah ketakutannya menjadi keberanian. Singkatnya, Hurley setuju dengan Richard yang lebih baik untuk melanjutkan misinya. It's the only choice we've got. Okay? Trust me, Jack. Good. Let's get moving. Saeed tied you up, but he was afraid. Said terpaksa mengikat Desmond karena khawatir bila mana Desmond kabur, Said akan mencarinya kembali. Namun menurut Desmond, Said terlalu berpikir negatif, karena itu adalah argumen terbaik dari seorang tawanan yang pernah didengar oleh seorang John. Maka dari itu ia memutuskan untuk melepaskan tali dari tubuh Desmond, lalu kemudian berlanjut pada interogasi mengenai Desmond ke pulau ini. Singkatnya, setelah dijelaskan oleh Desmond, lantas John kembali bertanya apakah Desmond tahu siapa aku. Ditanggapilah tanpa ragu oleh Desmond bahwa ia kini tengah berbicara dengan John yang merupakan korban pesawat Oceanic Air. Mendengar itu, respon raut wajahnya John berubah seperti emosi. Kemudian John meminta agar Said kembali ke perkemahan, sementara John akan menunjukkan sesuatu kepada Desmond. Pasca meledaknya semua dinamit yang telah diambil oleh Lana, kini mereka pun harus mengambilnya kembali. Tetapi sebelum itu, Richard meminta agar semua stay di sini, sementara ia akan mengambil dinamit itu seorang diri. Di samping itu, Richard besertakan yang lainnya baru menyadari bahwa Hurley menghilang. Going alone. Where's Hugo? Why the hell did you do that? I'm protecting him. Hurley terpaksa melakukan itu karena niatnya baik, yaitu ingin melindungi para sahabatnya dan tidak ingin mengambil risiko. Untuk kemudian Miles bertanya pada Hurley apa dasar Hurley dari melakukan ini selain melindungi para sahabatnya. Dijawablah dengan jujur bahwa Dawson lah yang meminta untuk Hurley melakukan ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman, apakah dibalik ini Dawson mendukung untuk John keluar dari pulau ini? Hal ini saya jawab berdasar opini Hurley bahwa orang mati lebih bisa dipercaya daripada orang yang masih hidup. Ya kalau dipikir-pikir, sejauh
sejauh ini memang orang mati lebih bisa dipercaya sih daripada orang yang masih hidup. Dalam perjalanannya ke suatu tempat, keduanya mengisi perjalanan dengan saling bercerita. Namun tiba-tiba saja pandangan John teralihkan oleh bocah berusia 11 tahun. Akan tetapi John meminta pada Desmond untuk mengabaikannya. Who's that? Just ignore him. Pasca dinamit diledakkan, kemudian Richard bertanya apakah di perumahan Dharma masih terdapat granat dan bahan peledak lainnya. Dijawablah oleh Ben mungkin saja di sana masih terdapat sisa-sisa bahan peledak dan ketika Richard ingin berangkat, lagi-lagi usahanya diberhentikan oleh Jack dengan mengatakan bukankah lebih baik kita berdiskusi terlebih dahulu sebelum menemukan jawabannya. Untuk kemudian Hurley menyarankan untuk lebih baik membicarakan hal ini dengan John Locke dan menurutnya ide ini berasal dari Jacob yang berada di dekat Richard. Untuk dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Hurley, maka dari itu Richard meminta untuk Hurley bertanya pada Jacob apa sebenarnya pulau ini. Ask him what the island is. I don't have to prove anything to you, Richard. He's lying. Everything. I'm destroying that plane. If that thing leaves the island, that's it. It's over. Who's coming with me? I am. I saw that thing in action, man. It doesn't want to talk. Anyone else? I'm going with Hugo. Really? Jacob says we go talk to Locke, we go talk to Locke. Don't get in our way. Let's go talk to Locke. Probably. How do you break the ice with a smoke monster? Or it could just kill us all. Dalam perjalanannya mencari John, Hurley terlihat seperti orang yang sedang panik. Untuk itulah lebih baik bagi Hurley mengungkapkan kepada para sahabatnya bahwa siang tadi ia tidak benar-benar melihat Jacob. Di samping itu Jack telah tahu bahwasannya Hurley tengah berbohong dan alasan Jack ikut dengan Hurley adalah alasan yang sama dengan Hurley itu sendiri. Tiba-tiba Wait. It's cool. I think I know what these things are. Right here. Michael. Yap, ternyata itu adalah sosok Desmond. Di sini Hurley meminta petunjuk arah untuk bertemu dengan John. Ditunjukkanlah perkemahan John bersamakan dengan yang lainnya. Dalam visi maupun misi ini, Dawson hanya meminta satu hal kepada Hurley, untuk jangan sampai Hurley terbunuh. Tidak hanya itu, Dawson juga menyesali tindakannya tempo lalu yang telah menghabisi dua wanita dan satu diantaranya adalah doinya Hurley, yaitu Libby. Setelah perjalanan yang memakan waktu cukup lama hanya untuk menunjukkan sesuatu kepada Desmond, akhirnya keduanya sampai pada sesuatu yang dimaksudkan oleh seorang John, yaitu sebuah sumur tua. To the point saja, di mana John langsung bertanya mengapa Desmond tidak takut dengannya. You're out here. None on Earth even knows you're here. Why aren't you afraid? Excuse me. Why aren't you afraid? What is the point in being afraid? Pasca melempar Desmond ke dalam sumur, lalu John pun kembali ke perkemahan dan jelasnya pastilah ada pertanyaan dari seorang saing. Mengapa John kembali ke perkemahan hanya seorang diri? Namun John hanya menjawab bahwa kita tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Untuk kemudian Sawyer bertanya dari mana saja John seharian ini. Sesaat setelah menjawab dengan kebohongan, Hurley pun datang dari kehutanan. Namun Hurley tidak ingin mengambil risiko terhadap para sahabatnya. Singkatnya, sebelum John memberikan senjata tajam yang tengah dipegang olehnya, Hurley tidak akan meminta untuk para sahabatnya keluar dari persembunyian. Telat-telat, berisik banget, cok. There are other people with me. I want you to worry that you're not going to do anything either. You have my word. Okay, guys. Hello, Jack.